Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rizkinya kepada kita semua sehingga kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat derajat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan penuh kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hamba yang taat, yang berhak mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang betapa pentingnya solat bagi kita semua. Kita semua sudah mengetahui bahawa solat itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, solat ini ada pengecualian bagi orang yang tertentu, yaitu orang gila, anak kecil yang belum balik dan perempuan yang sedang haid. Nah, selain dari yang tiga itu, kita diwajibkan untuk solat apapun keadaannya. Nah, solat juga merupakan perintah atau tugas bagi setiap umat Islam di dunia ini dan juga merupakan tiang agama. Solat ini bisa diumpamakan dengan sebuah tiang bangunan yang roboh, maka seluruh bangunan pasti ikut hancur dan rusak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Baik buruknya solat kita merupakan cerminan perilaku bagi kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Banyak orang yang berpendapat atau beranggapan bahwa jika ingin melihat bagaimana seseorang, maka cukup lihat bagaimana mereka solat. Kalau solatnya baik, insya-Allah semua amalan yang dilakukan orang tersebut baik adanya. Karena kekhusyuan solat dapat mencerminkan bahawa seseorang telah dengan maksimal menjalankan perintah Allah dalam hal ini, yaitu solat. Nah, hal ini juga merupakan sebuah bukti ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya jika kita selalu seenaknya dan tidak khusyuk saat menjalankan ibadah solat, baik dalam soal waktu maupun bacaan solat yang dilantunkan, maka sudah dipastikan amalan lain yang dilakukan orang tersebut akan tidak jauh berbeda. Ada juga sebuah hadis Nabi yang artinya bahawa solat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini menjadi sebuah kesimpulan, yaitu solat yang dikerjakan dengan baik dan khusyuk akan dapat mempengaruhi jiwa dan hati nurani kita, khususnya dari penyakit hati dan hal buruk yang merugikan orang lain. Nah, perintah solat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat peristiwa Isra Mi'raj. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa. Begitu pentingnya Rasul menegaskan kalau pembeda antara Muslim dan kafir adalah solat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batasan antara seorang Muslim dan kafir adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim.
Nah, selanjutnya saya akan sedikit memberikan gambaran tentang dosa-dosa orang yang meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat fardu itu hukumnya dosa. Dosanya itu dosa besar. Di antaranya adalah yang pertama, sekali meninggalkan sholat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Yang kedua, yaitu satu kali meninggalkan sholat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1.000 umat Islam. Yang ketiga, satu kali meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Yang keempat, satu kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama saja seperti kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Yang kelima, yaitu satu kali meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya, dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat dikatakan bahwa betapa besarnya dosa bagi orang yang meninggalkan sholat. Seberapa besar dosa kita, jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah ibadah yang langsung menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita masih bisa menjaga sholat kita, berarti masih ada harapan untuk kita masuk dalam golongan orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya kali ini, jangan pernah meninggalkan sholat, baik dimanapun dan kapanpun. Selama kita masih hidup dan akal masih sadar, maka kita diwajibkan untuk sholat. Kalau tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sholatlah dengan keadaan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka sholatlah dengan keadaan terlentang, dan seterusnya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.